Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, menemani Anda dalam belajar Sekolah Sabat di pelajaran hari Senin 13 Maret di program Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Harapan kami semua pemirsa Bakti Channel akan terberkati melalui pelajaran video-video yang kami sampaikan. Dan saat ini kita akan membahas tentang percaya kepada Tuhan bukan pada sumber daya Anda sendiri. Dalam pelajaran ini mengangkat dua tokoh penting. Yang pertama adalah Jonatan, kemudian yang kedua adalah Daud. Daud dan Jonatan memiliki suatu hubungan persahabatan yang sangat baik. Namun mereka mempunyai suatu keyakinan yang berbeda sehubungan dengan pelajaran kita di pelajaran hari Senin. Mari kita lihat, apakah perbedaan keyakinan mereka? Yang pertama, Jonatan. Jonatan ada di tengah-tengah tentara orang Israel melawan orang Filistin. Dan pada saat itu, Jonatan memiliki seorang pembawa senjatanya, dan dia mengatakan kepada pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberangi tempat ini dan kita maju ke tempat orang Filistin." Dan pembawa senjata yang mengatakan tindakan itu sangat baik dan dia setuju. Dikatakan dalam 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 21, mereka berdua pergi dari kelompok orang-orang Israel. Kemudian mereka tiba di suatu tempat di ujung batu, di mana tempat itu berseberangan dengan orang Filistin. Kita bisa bayangkan di ujung batu berarti di suatu pegunungan yang sudah terputus, ya, yang harus merangkak naik melalui tebing bila masuk ke tempat seberang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tetapi mereka mempunyai suatu keyakinan, khususnya Jonatan. Jonatan mengatakan kepada pembawa senjatanya, bila orang itu mengatakan naiklah ke sini, maka pada saat itu juga Tuhan akan menyerahkan mereka kepada kita. Inilah merupakan keyakinan yang dimiliki oleh Jonatan. Dan benar, di dalam 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23, pada saat tentara Filistin melihat bahwa orang Ibrani sudah keluar dari persembunyiannya, "Ayo naik ke sini, biar kami menghajar kamu." Dan kalimat itu bukan mematahkan semangat Jonatan, tetapi Jonatan mengatakan bahwa Tuhan sudah menyerahkan mereka ke tangan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Jonatan bersama pembawa senjatanya naik merangkak tebing dan menemui orang Filistin, dan 20 orang terbunuh oleh tangan Jonatan dan juga oleh pedang pembawa senjata. Saudaraku, 2:20. Satu orang membunuh 10 orang. Ini merupakan suatu kabar yang sangat menggelegar pada saat itu, sehingga orang-orang Filistin ketakutan, karena memang Tuhan bekerja melalui Jonatan. Tuhanlah yang berperang, bukan Jonatan, sebagaimana kita semalam sudah pelajari tentang Yosafat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan kabar itu menggelegar dan mereka saling membunuh. Dan sampai dikatakan orang-orang Ibrani yang sudah bergabung dengan Filistin kembali bergabung dengan Ibrani, dengan Israel. Kita melihat bagaimana Jonatan menyerahkan kepercayaannya kepada Tuhan di dalam kondisi yang sangat mendesak pada saat itu oleh karena peperangan. Dia tidak mengandalkan pribadinya, dia tidak mengandalkan sumber daya yang ada padanya, tentara yang sangat banyak, tetapi Tuhanlah yang diandalkan sehingga dapat mengalahkan, pukul kalah orang Filistin dan lari. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kemudian kita lihat keyakinan yang kedua yang berbeda dengan Jonatan, yaitu sahabatnya Daud. Daud pada saat itu dikatakan dirasuki oleh iblis, ide iblis, dan Daud mau tentu menerima rasukan itu. Apa yang disampaikan? Bahwa iblis menyuruh Daud, atau Daud menyatakan kepada bawahannya, yaitu Yoab, agar menghitung berapa
kekuatan tentara Israel pada saat itu. Yoab mengatakan, mengapa kita harus menghitung tentara kekuatan orang Israel? Tuhan akan menambahkan 100 kali lipat. Tetapi oleh karena itulah titah raja, Yoab tetap menjalankannya. Dan didapati banyaknya tentara orang Israel ada sekitar 1.100.000 orang. Tetapi yang dari kaum Lewi dan juga Benyamin tidak dimasukkan oleh Yoab, karena dia tahu bahwa ide atau strategi Daud ini adalah suatu strategi yang keji. Mengapa tidak dimasukkan orang Lewi? Karena orang Lewi adalah yang bekerja di rumah Tuhan. Saudara dan saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maka didapati bahwa Tuhan mengacaukan rencana Daud dan tentara Israel terpukul kalah, sehingga Daud menyadari bahwa inilah merupakan tindakan yang salah yang dia buat. Dia tidak menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, tetapi kepada sumber dayanya sendiri. Sehingga Tuhan memberikan suatu perintah bahwa ada 3 pilihan, dan Daud menerima pilihan yang ketiga, yaitu 3 hari. Selama 3 hari Israel akan kena tulah. 70.000 orang tentara Israel mati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari pelajaran ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam segala kesesakan kita, dalam segala permasalahan kita, di tengah perjalanan hidup kita, biarlah kita percaya kepada Tuhan. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Semalam kita sudah pelajari, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah kita seperti Jonathan, seperti Yosafat, yang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga Tuhan akan membuat berhasil segala apa yang direncanakannya. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat di hari Senin. Semoga melalui pelajaran ini akan membawa hubungan kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Berkati semua pemirsa Bakti Channel, berkat Tuhan 2 kali lipat mereka terima dalam kehidupan mereka. Rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Ranto Prapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.